Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Afrildan, PN 10.111.7032. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Hubungan antara rutinitas melakukan senam otak terhadap memori jangka pendek pada lansia di Desa Puncak Sari, Kabupaten Bandung Barat. Indonesia diperkirakan akan mengalami elderly population boom. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2045, Indonesia akan memiliki sekitar 63,31 juta lansia atau hampir mencapai 20% populasi. Menurut WHO, kejadian penurunan fungsi kognitif lansia sebanyak 121 juta kasus. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2013, masalah kesehatan terbesar lansia adalah penyakit degeneratif. Pada tahun 2050, sekitar 75% lansia akan menderita penyakit degeneratif. Daya ingat atau memori merupakan salah satu fungsi kognitif yang seringkali paling awal mengalami penurunan. Salah satu cara untuk meningkatkan memori jangka pendek adalah dengan melakukan senam otak. Tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui hubungan antara rutinitas melakukan senam otak terhadap memori jangka pendek pada lansia di Desa Puncak Sari, Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, mengetahui memori jangka pendek pada lansia yang rutin dan tidak rutin melakukan senam otak di Desa Puncak Sari, Kabupaten Bandung Barat. Senam otak sendiri merupakan serangkaian gerakan tubuh sederhana. Gerakan ini dibuat untuk merangsang otak kiri dan otak kanan, meringankan atau merelaksasi belakang otak, merangsang sistem yang terkait perasaan atau emosional. Sedangkan memori adalah gabungan antara proses pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan kembali suatu informasi. Berdasarkan waktunya, memori dibagi menjadi 3. Ada memori jangka pendek, memori jangka menengah, dan jangka panjang. Digit span test sendiri merupakan salah satu cara untuk mengukur memori jangka pendek. Terdapat 2 jenis digit span test, ada digit span test forward dan digit span test backward. Untuk interpretasinya dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Untuk rendah ada 0-8, sedang 9-12, dan tinggi adalah 13-17. Subjek penelitiannya adalah lansia di Desa Puncak Sari yang memenuhi kriteria inklusi. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, besar sampelnya adalah seluruh lansia dengan jumlah 40 yang mengikuti senam otak dan memenuhi kriteria inklusi. Rancangan penelitiannya menggunakan metode penelitian analitik observasional, menggunakan pendekatan one group pretest post-test. Dilakukan observasi pertama, lalu dilakukan senam otak, dan dilakukan observasi kedua atau post-test. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 100% adalah perempuan atau berjumlah 40 orang, usianya mayoritas 65-67 tahun, mayoritas masih bekerja, dan lewat pendidikan terakhir mayoritas adalah sekolah menengah pertama dengan jumlah 22. Distribusi frekuensi memori jangka pendek pada lansia yang rutin melakukan senam otak, pada pemeriksaan pretest, terdapat 23 orang kategori rendah dan 1 orang kategori sedang. Setelah dilakukan post-test, terdapat 14 orang mengalami masuk dalam kategori sedang dan 10 orang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan distribusi frekuensi memori jangka pendek pada lansia yang tidak rutin, pada pretest ada 16 orang yang memasuki kategori rendah dan saat post-test hanya 2 orang yang memasuki kategori sedang. Untuk hubungan antara rutinitas melakukan senam otak terhadap memori jangka pendek, dilakukan menggunakan uji chi-square dengan jumlah p-value adalah 0,000 yang artinya terdapat hubungan antara rutinitas melakukan senam otak terhadap memori jangka pendek pada lansia. Untuk pembahasannya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nita Devi Erviani pada tahun 2019. Penelitian ini mengenai pengaruh senam otak terhadap memori jangka pendek pada lansia di Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, yang menunjukkan hasil bahwa senam otak dapat meningkatkan memori jangka pendek pada lansia. Keterbatasan penelitian yang pertama, penelitian dilakukan pada masa pandemi, sehingga waktu penelitian dipersingkat menjadi 2 minggu, dan pengambilan data dengan digit span test dilakukan melalui video call, sehingga menjadi kurang efektif. Untuk kesimpulan, yang pertama, terdapat hubungan antara rutinitas melakukan senam otak terhadap memori jangka pendek pada lansia. Dan yang kedua, memori jangka pendek mengalami peningkatan pada 24 orang lansia yang rutin melakukan senam otak, dan tidak mengalami peningkatan pada 14 orang lansia yang tidak rutin melakukan senam otak di Desa Puncak Sari, Kabupaten Bandung Barat. Untuk sarannya,
Untuk saran akademis, yang pertama perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara komprehensif mengenai rutinitas melakukan senam otak terhadap memori jangka pendek pada lansia. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat membandingkan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Untuk saran praktis, yang pertama, Desa Puncak membentuk posbindu dan menyelenggarakan kegiatan senam otak secara rutin setiap 3 kali dalam seminggu dengan durasi 15 menit. Yang kedua, perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat senam otak bagi lansia. Sejalan dengan Quran Surah An-Nahl ayat 70 yang artinya, Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.